Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini ada kisah film yang sangat luar biasa seru nih guys. Berlatar belakang di tengah hutan Kalimantan, kita akan melihat gimana suasana di hutan Indonesia yang ternyata ada monster di sana guys. Gimana kerennya Sony menggarap film ini? Langsung saja kita mulai videonya. Ya, kita putar filmnya dari suku pedalaman Kalimantan yang sedang berburu di hutan nih guys. Mereka sedang ketakutan karena ada harimau yang sedang ada di dekat mereka. Mereka pun hampir saja diterkamnya nih guys. Namun itu bukanlah bahaya yang sebenarnya, karena tiba-tiba datang anaconda raksasa yang akan memangsanya nih guys. Dia pun lari dan terjatuh ke sungai. Namun dia yang akan menyelamatkan diri langsung dimakan nih guys. Langsung hilang guys. Scene berganti di latar belakang meeting room perusahaan farmasi Waxel Hall, New York, Amerika. Mereka menemukan sebuah tanaman Indonesia, yaitu Pyrenea immortalis atau anggrek darah yang telah diteliti dapat menjadi obat berbagai jenis penyakit seperti kanker. Ya, bahkan kandungan dari bunga ini dapat membuat manusia menjadi hidup lebih lama nih guys. Mereka pun membentuk tim untuk berangkat ke Indonesia. Tim ini beranggotakan dokter dan ilmuwan. Mereka beranggotakan Dr. Jack, Michael, Sam, dan Gail. Karena bunga anggrek itu hanya mekar selama 2 minggu nih guys. Akhirnya mereka pun segera berangkat ke Borneo, Kalimantan, Indonesia. Sesampainya mereka di Kalimantan, mereka mendengar kabar buruk nih guys. Perahu yang mereka sewa tidak bisa datang. Semua perusahaan perahu tutup, tak ada yang berani ke hulu di musim hujan ini guys. Namun mereka mendengar info bahwa ada kapten lokal bernama Jinsun. Kabarnya dia mengantar siapapun ke hulu asal dibayar tinggi. Oke, malam itu pun mereka gas mencari kapal itu. Mereka bertemu Trenwu, teman Jinsun guys. Dengan bahasa Indonesia yang belepotan, mereka menanyakan di mana Jinsun itu. Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa. Akhirnya dia pun diantarkan ke Jinsun itu, dan ternyata namanya bukan Jinsun coy. Tapi karena lidah orang Indonesia biasa menyebutnya Jinsun. Padahal nama aslinya adalah Bill Jones. Setelah mereka menyepakati bayarannya, mereka pun setuju. Dan paginya mereka pun cabut. Teman mereka, Cole dan Ben, akhirnya pun sampai di sana coy. Telah sedikit terlambat karena ada masalah dengan alat penelitian mereka di Bea Cukai Indonesia. Para ilmuwan itu kaget setelah melihat kapal yang mereka tumpangi jelek banget men, sumpah jelek. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pun mulai mengeluh nih guys dengan keadaan kapal yang sangat tidak baik itu. Sampai Gail terkejut karena bertemu monyet milik Kapten Bill. Namun karena tidak ada lagi yang mau mengantarnya, sedangkan waktu mereka kurang dari 1 minggu nih guys, mereka pun harus menerimanya dan mencoba untuk menikmati perjalanannya. Di malam hari terlihat Kong yang mau mengambil pisang tidak dibolehkan oleh Bill. Kemudian monyet itu mencoba mencari buah sendiri guys dengan memanjat ke atas perahu. Namun karena monyet itu bergelantungan di pohon dan kapal itu jalan, akhirnya ketinggal coy. Salah siapa? Salah lu monyet. Monyet itu pun mencoba untuk menyusul dengan berlari di pinggir sungai itu. Namun dia dikejutkan dengan seekor ular raksasa yang tiba-tiba mengejarnya coy. Kong pun sangat ketakutan dan berlari hingga ke atas pohon. Suara itu pun terdengar sampai kapal, namun Bill tidak mengetahui bahwa itu adalah suara monyetnya itu.
Di pagi hari orang-orang itu terlihat sangat sibuk coy. Bill yang sadar Kong sudah tidak ada di kapalnya mulai mencarinya. Namun tiba-tiba Gal yang sedang menelpon tidak sengaja terjatuh ke sungai coy. Dan teman-teman yang lainnya pun menertawainya men. Namun tiba-tiba hal buruk terjadi. Ya, untung saja Kapten Bill langsung melompat dan menolongnya. Terlihat semua orang menjadi panik dan akhirnya Kapten Bill mampu membunuh buaya itu. Mereka pun kemudian gas untuk melanjutkan perjalanan. Di saat mereka sedang membicarakan misi mereka bahwa jika mereka berhasil menemukan bunga itu, maka mereka akan menjadi miliarder nih men. Namun tiba-tiba ya, itu adalah Kong yang tampak sangat ketakutan. Namun dia berhasil selamat nih guys. Setelah semalam dikejar ya kan. Hingga kini mereka tidak tahu nih guys bahwa ada sesuatu yang sangat mengancam mereka. Malam itu terjadi hujan deras yang menyebabkan air itu jadi naik. Kapten Bill yang tahu itu sangat berbahaya memberitahu Jack untuk putar balik aja nih men. Namun Jack yang sangat yakin dengan misinya, dia tidak mau nih men menyia-nyiakan kesempatannya. Tanpa bertanya dengan rekan-rekannya, dia pun menyuruh Kapten Bill untuk melanjutkan perjalanan. Dan dia pun akan membayarnya 2 kali lipat. Akhirnya mereka pun deal dan terus melanjutkan perjalanan. Paginya mereka telah sampai di depan persimpangan sungai. Namun mereka dikejutkan dengan keadaan yang sangat buruk coy. Karena banjir telah membawa banyak sampah, akhirnya membuat kemudinya macet nih coy. Hingga akhirnya belokan itu terlewati. Kapten Bill pun panik dan membangunkan semua orang-orang di sana. Mereka pun bingung nih men. Ternyata di depan ada perosotan men. Dan mereka akhirnya cuman bisa pasrah. Untung saja semua orang di sini berhasil selamat nih guys. Namun hanya sedikit barang yang bisa diselamatkan. Semua orang pun menyalahkan Bill. Namun Bill menjawab bahwa dia juga tidak ingin ini terjadi coy. Setelah perdebatan itu, akhirnya Bill mencoba untuk menelpon temannya dan menyuruh untuk menjemputnya di bawah. Tapi mereka harus berjalan melewati hutan untuk mempercepat waktu agar sampai di titik penjemputan coy. Hingga akhirnya mereka harus dipaksa untuk bergegas berjalan menuju tempat yang telah ditentukan. Namun di perjalanan mereka harus melewati kolam renang. Kolam renang para buaya dan makhluk-makhluk di sono gitu. Hingga akhirnya mereka merasakan ada yang lewat di bawah sana. Nah, mereka yang mulai panik melanjutkan perjalanannya dengan berhati-hati. Monyet Bill yang tahu ada sesuatu yang melintas, dia mencoba untuk berkomunikasi coy. Hingga tiba-tiba band yang berada di belakang justru dimakan oleh sesuatu coy. Semua orang pun menjadi panik dan sangat ketakutan. Mereka pun berlari menyelamatkan diri masing-masing. Kapten Bill pun menjelaskan bahwa itu adalah anaconda raksasa yang pernah dia lihatnya. Dan dia mengatakan bahwa di sini, di satu wilayah cuman ada satu anaconda men. Anacondas are territorial. There won't be another one for miles. Kyle yang sangat ketakutan meminta timnya untuk segera melanjutkan perjalanan coy dan mengakhiri semuanya. Di sisi lain, teman Bill yang sedang di perjalanan tiba-tiba merasakan ada yang menabrak perahunya men. Dia pun berhenti dan mengecek situasi di bawah.
Setelah melihat sesuatu yang sangat besar di sana, dia pun panik dan segera mengambil telepon untuk menghubungi Bill. Namun sayang sekali, dia kalah cepat dengan ular itu dan langsung ditariknya coy. Dia yang tak bisa melawan mencoba untuk berpegangan, namun sayang dia malah menarik tuas gas sampai mentok men. Kembali ke Bill, dia kembali memimpin perjalanannya hingga tiba-tiba Cole sangat panik karena ada sesuatu yang ada di lehernya. Bill pun segera menolongnya dengan membakarnya dengan korek api. Namun siapa sangka nih men, bahwa di tubuh Cole itu telah dipenuhi oleh lintah itu men. Mereka pun berhenti untuk beristirahat. Terlihat Michael yang sedang memijit kakinya, ingin memakai sepatunya kembali nih men. Namun tiba-tiba dihentikan oleh Trent karena di sana ada laba-labanya coy. Ya, itu bukan laba-laba yang ada di kamar lu coy. Itu laba-laba batu yang kalau dia gigit orang, dia bakalan lumpuh kayak batu selama 2 jam men. 2 hari men. Jack pun memasukkannya ke dalam toples dan membawanya pulang untuk ditelitinya. Baru saja mereka akan sampai di titik penjemputan, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras dari arah sungai. Ya apalagi kalau bukan kapal yang tadi gaspol dan akhirnya nabrak men. Semua orang pun menjadi sangat kesal coy. Dan Jack melihat pecahan minuman keras yang mereka anggap bahwa dia itu mabuk dan akhirnya terjatuh. Bill kemudian menyuruh mereka untuk mencari barang yang masih bisa digunakan. Di ujung sana, Trent menemukan bekas ikan yang telah dimakan oleh manusia men. Trent pun menjelaskan bahwa itu adalah suku Lopak, suku pedalaman Kalimantan men. Dia pun mencoba untuk mengajak mereka mencari keberadaannya, dengan tujuan dia akan meminjam perahunya sebentar nih men, untuk pulang gitu kan. Maybe they can lend us a boat. Di tengah perjalanan dia dikagetkan lagi coy, dengan bangkai mayat orang yang jatuh tiba-tiba. Siapa lagi kalau bukan supir angkot, enggak maksudnya supir bis kapal itu gue. Mereka pun mulai ketakutan lagi nih guys, bahwa ternyata ada ular lain yang ada di sana. Bill pun menjelaskan lagi nih guys, bahwa mungkin bisa jadi ini adalah musim kawin bagi anaconda atau ajang pencarian jodoh bagi anaconda men. Mereka pun biasanya berkumpul untuk menanam benih. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan alangkah terkejutnya lagi, ada bangkai monster itu yang telah mati dan di perutnya telah ada manusia yang telah dimakannya men. Dan lebih sialnya lagi, mereka sudah pergi dan membawa kapalnya nih guys. They took their boats. Good for them. Akhirnya mereka yang tak ada pilihan mencoba untuk membuat rakit sendiri. We don't have a boat. We're gonna build one. Saat orang-orang sedang sibuk mengumpulkan bahan untuk rak, Jack justru menemukan bunga anggrek darah itu dan menarik kesimpulan bahwa ular itu yang memakannya coy. Dan itu yang membuat tubuh ular itu menjadi besar banget. Jack yang berpikir bahwa keberadaan bunga itu sudah dekat, dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanannya melawan arah pulang nih guys. Mereka semua pun tidak ada yang setuju men. Mereka tidak ingin ambil resiko. Jack pun sangat ngotot untuk tetap mencari bunga itu men. Rakit pun selesai mereka buat. Michael yang beristirahat karena kakinya masih sakit tiba-tiba tidak sengaja menemukan telepon di dalam tas Jack. Dia pun sangat kecewa nih guys, karena Jack malah menyembunyikannya. Jack yang sangat bersemangat untuk mencari bunga itu sengaja menyembunyikannya nih guys,
karena jika dia menghubungi polisi, mereka akan dijemputnya dan misinya tidak bisa dilanjutkan. Jack yang tidak ingin teman-teman yang lain tahu justru melepaskan laba-laba batu yang dibawanya itu dan menggigit kaki Michael. Hingga dia pun akhirnya secara mendadak lumpuh dan tiba-tiba monster itu mendatanginya. Michael yang tidak bisa berbicara dan tubuhnya telah mati hanya bisa pasrah nih guys. Hingga akhirnya teman yang lain melihat Michael yang sedang dimakan ular itu. Michael pun tidak bisa diselamatkan dan Bill membakar ular itu beserta gubuknya. Jack yang sudah tidak punya logika itu justru memanfaatkannya dengan membawa kabur rakitnya itu. Mereka yang sangat marah dengan yang terjadi akhirnya memilih untuk mengejarnya melewati hutan dan menghadangnya di putaran sungai. Di perjalanan mereka mendengar desisan monster itu hingga mereka terjatuh ke dalam gua yang dialiri air. Di sini Cole yang panik karena tertinggal mencoba untuk mengejar teman-temannya nih guys. Namun tiba-tiba dia sangat ketakutan karena melihat ada tengkorak manusia. Hingga akhirnya Trent pun menemukannya. Namun sayang nih guys, Trent yang berjalan untuk membawa Cole ke teman-temannya, tiba-tiba dia masuk ke lubang air dan itu sangat dalam guys. Trent yang mencoba untuk terus berenang, namun kesulitan untuk mencari celah untuk dia naik. Hingga akhirnya ya dia malah disambar oleh monster itu. Di depan, Sam telah berhasil menemukan celah untuk mereka keluar. Cole yang panik karena Trent terbunuh berlari untuk mengejar sisa temannya itu. Namun sayang sekali men, baru saja mereka akan mengendap keluar, ular itu sudah menemukan mereka. Satu persatu pun mereka berhasil keluar nih men. Namun tiba-tiba dan Sam berhasil memenggal ular itu guys. Namun di sini baru saja mereka senang karena berhasil membunuh monster itu. Tiba-tiba mereka pun berusaha untuk mengejar Cole dan Bill berhasil menolong dengan membunuh monster itu. Cole pun berhasil diselamatkan nih guys. Di sisi lain, Jack sudah sampai dan menemukan kumpulan bunga itu. Kapten Bill dan kawan-kawan pun telah sampai dan menemukan rakitnya itu. Namun sayang, Jack sudah kembali dan menemukan mereka. Jack yang menggila menembak Bill dan memaksa mereka untuk mengambil bunga yang ada di seberang tebing. Sesampainya di titik lokasi, dia pun memukul Bill hingga tersungkur dan menyuruh Kyle untuk mengikat Cole. Dan Sam pun dipaksa untuk mengambil bunga itu di seberang tebing. Namun ternyata di bawah tebing itu adalah lubang di mana para monster sedang melakukan tanam benih. Sam pun dengan sangat terpaksa mengambil bunga itu. Namun pada saat mau kembali, jembatannya roboh. Jack pun meminta Sam untuk melempar tasnya nih guys. Namun Sam mencoba mengancamnya untuk menjatuhkan tasnya. Tapi Jack justru berbuat sangat nekat. Saat Jack akan menangkap tasnya, tiba-tiba Bill menghajarnya dan tas itu pun terlempar dan laba-laba batu itu keluar dari tasnya. Bill yang terluka dan hanya punya sedikit tenaga akhirnya dikalahkan oleh Jack nih guys. Namun pada saat Jack ingin mengambil tas itu, tiba-tiba dia justru digigit oleh laba-laba batu. Dia pun terjatuh ke lubang para monster itu.
Sam yang juga kakinya menyangkut akhirnya terjatuh, namun dia masih bisa selamat nih guys, karena para monster itu sedang fokus menikmati Jack dan dia masih ada waktu untuk bisa naik nih guys. Saat para monster datang, mereka yang panik, akhirnya Kyle memancing ular itu untuk memakan tangki bensin. Lagi-lagi mereka kehilangan harapan nih guys. Saat Bill ingin menembaknya, ternyata pelurunya kosong. Namun Cole tiba-tiba melihat senjata yang entah itu dari mana dan berhasil meledakkan para monster itu. Mereka semua pun mati terkubur di sana dan akhirnya hanya inilah yang tersisa di tengah hutan Kalimantan, Indonesia, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Gua Wahyu undur diri, jangan lupa jadi orang baik hari ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.